Kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Hasbi. Sebelum jeda, Bu Yenti sudah mengatakan tadi, ini sih sebenarnya mungkin hanya sekedar strategi saja dari Pak Johanis Tanak mengatakan akan menghapus OTT agar terpilih. Dan ternyata benar terpilih, bahkan mendapatkan suara terbanyak. Tapi ada juga tadi yang dikatakan oleh Bu Yenti membuat sedih, membuat ironis saat kemudian mengatakan akan menghapus OTT, itu anggota Komisi 3 semuanya bertepuk tangan dengan cukup keras, cukup kencang begitu, cukup kompak juga. Memangnya nggak mau dengan adanya OTT begitu Pak Hasbi? Selamat malam. Begini Mbak, bukan tidak mau, dan tidak ada masalah dengan tangkap tangan selama tidak melanggar aturan. Pertanyaan saya termasuknya mempertanyakan pada waktu itu dengan Pak Tanak. Saya bilang kenapa tidak pencegahan lebih dikuatkan? OTT bukan kenapa tidak pencegahan lebih dikuatkan? Karena pencegahan itu, pola pencegahan itu, orang sebelum terjadi korupsi itu sudah dicegah, kan seperti itu. Misalnya seperti ini. Saya sering saya ngobrol, berbicara, diskusi dengan mantan petinggi KPK yang lalu, itu proses untuk menuju tangkap tangan ini proses yang panjang. Biasanya ini salah satu penyidik KPK bicara dengan saya. Penyidikan dulu baru OTT. Bahkan ada yang makan waktu 1 tahun. Karena memakan uang, memakan biaya, memakan ini. Bukan anggota Dewan itu setuju tidak ada tangkap tangan. Itu hak KPK mau tangkap tangan atau tidak, itu hak KPK. Lagi setelah ini terserah pimpinan KPK. Nah, yang kami maksud, kenapa pencegahan itu tidak dioptimalkan? Misalnya, kita harus ekstrim. Korupsi ini dibentuknya KPK itu pada waktu itu karena korupsi merajalela. Maka dibentuk untuk membantu kepolisian dan kejaksaan yang dibentuknya namanya KPK. Nah, setelah KPK dibentuk, kita ingin menghilangkan korupsi tidak ada di Indonesia. Harus ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Misalnya ada seorang yang pejabat atau gubernur atau wali kota atau bupati apalah, pejabat negara yang terindikasi korupsi. KPK punya alat yang sangat canggih. Kenapa KPK tidak melakukan telepon, tidak menunggu sampai dia melakukan korupsi? Telepon, hai Anda sebagai pejabat yang melakukan hal-hal yang tidak bagus. Kalau Anda melakukan yang tidak bagus, merugikan uang negara, saya tangkap Anda. Dengan sendirinya itu berhenti. Bahkan uang negara itu belum hilang. Biasanya kan tangkap tangan itu sudah terjadi beberapa kali dan sudah diambil uang negara itu sudah berkurang. Gitu. Baik, mohon maaf saya potong Pak Hasbi. Komisi 3 itu Mohon maaf saya mungkin potong, tapi jika memang itu terjadi yang diharapkan oleh Pak Hasbi dan juga rekan-rekan di Komisi 3, bentuk pencegahannya seperti itu, KPK kemudian menelpon pejabat yang bersangkutan yang dinilai melakukan korupsi. Nah, dari mana kemudian mendapatkan informasi ataupun juga mengantongi bukti-bukti begitu? Dan apakah hanya menelpon seperti itu akan membuat pejabat tersebut mengurungkan niatnya? Pak Hasbi, silakan. Saya yakin akan mengurungkan niat. Kalau Mbak bertanya kepada saya tadi bilang bahwa dari mana tahu, intinya KPK itu tahu tangkap tangan dan proses untuk tangkap tangan itu panjang. Dan saya yakin siapapun pejabatnya, kalau dia masih punya hati nurani disampaikan, diingatkan, jangan sampai berbuat seperti itu. Insya Allah tidak akan berbuat seperti itu. Tidak akan merugikan uang negara. Yang kita pahami, yang saya pahami pada waktu dalam rapat Komisi 3, jangan sampai sudah kejadian, uang negara sudah hilang, baru tangkap. Karena ada tidak antisipasi sebelum ini. Jangan sampai uang negara ini bocor. Itu yang maksud. Baik, jadi OTT menurut Pak Hasbi adalah bukan cara yang efektif untuk memberantas korupsi dan juga membuat uang negara tidak hilang. Nanti Pak Hasbi, nanti Mas Yudi bisa berikan tanggapan. Tapi saya juga ingin dengarkan Pak. Maksud saya seperti ini. Tidak ada masalah OTT kita tidak bukan mengatakan OTT tidak boleh. Itu KPK, harus pimpinan KPK mengadakan OTT atau tidak. Tergantung pimpinan KPK. Yang penting berjalan dengan prosedur hukum. Bukan KPK ini, bukan tangkap tangan ini pesanan. Kan sangat ironis, Mbak. Misalnya ada salah satu dulu petinggi partai lah mau mendekati pemilu, ditangkap gara-gara
uang 50 juta. Oke. Maksud saya KPK itu pengen di Komisi 3 itu yang besar-besar loh. Jangan yang kecil-kecil, dan pencegahan itu lebih dioptimalkan. Baik, Pak Hasbi, melihat dari OTT yang terjadi selama ini, apakah memang seperti yang Pak Hasbi katakan tadi, Pak Hasbi melihat ada dugaan besar ke arah sana, yaitu adalah tidak sesuai dengan hukum, kemudian juga relatif ini adalah karena faktor pesanan. Seperti itu Pak, mayoritas OTT yang ada? Ya enggak, ini yang kita dapati suara-suara di masyarakat itu seperti itu. Baik, baik Pak Hasbi. Yang kita ingin menginginkan, yang KPK inginkan kan seperti ini, bersih korupsi. Baik, Makanya pencegahannya itu harus lebih optimal. ya. Itu saya lebih mengutamakan untuk Pencegahan pencegahan. ya Pak? Ya, baik. Kami dapatkan Pencegahan. Pak. Ya, Tidak ada masalah kalau bukan berarti Komisi 3 itu Ya, tidak setuju baik. tangkap tangan. Setuju. Itu Oke. hak KPK. baik. Kami dapatkan pesan dari Pak Hasbi. Setuju dengan OTT, apalagi itu merupakan hak dari pimpinan KPK, begitu ya Pak. Tapi akan lebih baik jika diutamakan di faktor pencegahan. Begitu Pak Hasbi. Nanti mungkin Mas Yudi bisa berikan Iya. pandangan. Tapi saya juga ingin mendengarkan Pak Fredrik tadi terkait dengan masalah aturan KUHAP. Kalau menurut Bu Yenti nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ini ternyata menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak untuk idenya tadi itu yang sudah berkali-kali saya ulang, ingin menghapus OTT. Silakan Pak Fredrik. Kalau menurut pendapat saya, bahwa KPK itu pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sangat jelas bahwa KPK itu tunduk dan melaksanakan tindakan semuanya itu berdasar KUHAP. Sedangkan di KUHAP tidak ada secara eksplisit yang mengatakan bahwa OTT. Yang ada itu di pasal 1 angka 19. OTT itu adalah seperti seseorang melakukan kejahatan ditangkap tangan. Kedua, setelah ditangkap tangan itu bisa dalam tenggang waktu yang dekat, dia bisa melakukan suatu penangkapan atau operasi untuk melakukan penangkapan. Ketiga juga yang sudah diteriakin sama masyarakat, misalkan maling, rampok itu bisa ditangkap OTT. Namun dalam hal ini saya melihat apa yang dilakukan oleh operasi OTT yang dilakukan oleh KPK kan selalu beralasan itu adalah OTT. Saya mendapatkan beberapa bahan yang dimana itu ada seseorang hakim, dia didatengin kos-kosannya, ditangkap katanya OTT, padahal dia tidak ada yang memberi atau tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi pada saat melakukan penangkapan. Jadi menurut saya, sebagaimana yang Bu Yeti tadi yang mengatakan bahwa KPK itu adalah extraordinary crime, betul Pak. Tetapi saya hanya ingatkan satu Pak, extraordinary crime tidak berarti boleh menabrak hukum. Hukum acara di Indonesia itu kan hanya satu, KUHAP. Sampai hari ini belum ada perubahan. Sehingga janganlah menabrak hukum. Lah silakanlah, misalkan seseorang, saya mau menyuap seseorang di suatu tempat. Waktu saya sudah bawa uang, belum saya kasihkan, tetapi saya sudah ada pihak lawannya yang akan terima uang, itu namanya OTT. Tetapi kalau diam-diam itu orang didatengin, digeledah, kemudian dinyatakan sebagai OTT, ya saya kurang sependapat ya. Baik. Jadi saya dalam hal ini ya, apapun yang terjadi, suatu kejahatan khusus luar biasa tidak berarti boleh menabrak hukum. Ya. Karena kita ada namanya hak asasi manusia. Baik. Tidak semata-mata semua orang itu bisa ditabrak, kemudian dalam hal ini dinyatakan bahwa dia itu salah. Silakan aja kalau memang dia salah, kan ada surat perintah penangkapan, ada surat panggilan, ada tindakan-tindakan hukum lainnya. Kenapa harus OTT? Karena OTT ini banyak yang terjadi adalah suatu alat yang sangat canggih untuk melakukan intimidasi kepada siapapun lah yang ditarget, atau dalam hal ini kemungkinan perkara ini mau disidangkan. Saya pernah mendengar bahwa itu ditakut-takutin, kalau kamu tidak ikutin kamu saya OTT. Jadi itu menjadi momok ya. Menurut saya penegakan hukum itu bukan balas dendam ya, bukan momok untuk menakut-takutin, bukan untuk mengintimidasi, tapi penegakan hukum yang benar-benar hakiki dan yang adil. Baik. Itu menurut pendapat saya. Pak Fredrik, bicara mengenai hal terakhir yang Pak Fredrik sampaikan, alat canggih untuk mengintimidasi. Siapa kemudian yang menggunakan OTT ini untuk mengintimidasi orang-orang tertentu? Siapa yang menargetkan?
menurut Siapa yang pengalaman, menargetkan? pandangan dari Bang Freddy Iya. selama ini, dari kasus-kasus Iya, yang ada? menurut saya kan saya ada mengetahui berapa itu seperti contoh ya, hakim itu belumnya itu sudah di warning bahwa Anda ada dosa ini. Kalau Anda tidak mengikutin kita langsung OTT. Kan begitu. Yang jelas ya, apa artinya OTT, operasi tangkap tangan, itu undang-undang di Indonesia, terutama KUHP itu tidak ada spesifik yang mengatakan itu OTT. Yang ada itu adalah di pasal 1 angka 19, yang hanya mengatakan, dinyatakan operasi tangkap tangan itu adalah misalkan ketika melakukan kejahatan. Bukan dalam hal ini kemudian dia ada bukti, kalau ada bukti silakan penangkapan, bukan namanya OTT. Saya sama sekali tidak bertentangan atau tidak setuju dengan penangkapan. Silakan, kalau dua alat bukti yang cukup silakan ditangkap. Tapi jangan dalam hal ini dengan mengatakan OTT. Saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jonat ya, bahwa OTT itu sebaiknya itu ditiadakan. Karena itu bertentangan dengan KUHP. Oke, baik. Kalau tidak bertentangan dengan KUHP, silakan aja. Mau di Baik. OTT setiap detik, setiap menit, silakan aja. Oke, Pak Fred, mungkin saya tahan dulu sampai di situ. Ya. Nanti mengenai pernyataan Pak Fred atau pandangan Pak Fred, silakan Bu Yanti tanggapi. Tapi sepertinya Pak Hasbi juga waktunya sangat terbatas untuk bergabung dalam perbincangan kita. Silakan Pak Hasbi, mungkin ada pernyataan penutup sebelum meninggalkan perbincangan ini. Silakan Pak Hasbi, kami berikan waktu. Ya, Pak Hasbi mohon maaf, sepertinya masih di mute. Kami, pemirsa, belum bisa mendengar suara Pak Hasbi. Ya, sudah dinyalakan Pak, silakan. Atau mohon maaf Bapak, ternyata masih mute. Kami masih belum bisa mendengar. Ya. Pak Hasbi masih tergabung dengan kami. Bisa mendengar suara kami tidak bisa mendengar suara Pak Hasbi, mohon maaf. Ya, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Pak Hasbi. Ya, Pak Hasbi, nanti kami akan ke Pak Hasbi kembali. Nanti untuk bisa memberikan waktu buat Pak Hasbi, mungkin masih ada kendala komunikasi. Tapi mungkin Mas Yudi terlebih dahulu. Ya. Saya ingin Mas Yudi berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi dari tadi. Kenapa sih bukan pencegahan yang diutamakan? Kemudian juga proses untuk menuju OTT ini kan panjang, habis biaya, uang negara juga sudah terlanjur hilang mengenai ini. Artinya ini juga bukan strategi yang paling tepat untuk kemudian memberantas korupsi. Seperti apa sebenarnya pandangan Mas Yudi, termasuk juga sebagai salah seorang mantan penyidik KPK yang juga melakukan hal itu, OTT tersebut? Ya, jadi ketika kita bicara pemberantasan korupsi, tentu kita bicara dua hal, pencegahan dan penindakan. Yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara mengenai pencegahan, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK. Ya, kita tahu bahwa ada namanya instrumen LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu kan didatangi oleh KPK, diberikan sosialisasi, kan itu instrumen pencegahan. Ya. Kemudian sosialisasi tentang gratifikasi juga, termasuk dengan sosialisasi tentang anti korupsi. Jadi ketika misalnya saya menangani kasus korupsi menggeledah ya, itu di kantor mereka tuh udah ada banyak tulisan. Ini adalah kantor bebas korupsi, ya kan? Ini anti suap, anti pungli, tapi tetap korup juga. Sebenarnya pencegahan itu sudah dilakukan lah oleh KPK. Namun kan ini kita bicara tentang korupsi. Psikologisnya mereka kan tidak berbicara bahwa mereka sadar atau tidak sadar ketika diberikan pencegahan. Tapi karena mereka ingin untuk melakukan korupsi. Kita tahu bahwa perilaku korupsi itu kan bukan karena sekedar kebutuhan hidup, ya, tetapi karena gaya hidup kemudian dicampur dengan rakus, greed, di mana dia sebagai seorang pejabat punya niat dan punya kesempatan, yang kemudian menjadi diskresi, menjadi satu yang akhirnya kemudian terjadi suap seperti itu Mbak, ataupun terjadi korupsi. Jadi kalau kita bicara mengenai operasi tangkap tangan, ini kan dari dulu memang sudah kontroversi ya, OTT ada yang pro, ada yang kontra gitu kan, karena menurut saya ya itulah pandangan gitu. Nah tapi kembali lagi bagaimana sebenarnya prosedur OTT? OTT kan sebenarnya hanyalah istilah ya dari tertangkap tangan, kemudian kita masyarakat
berkata bahwa itu operasi tangkap tangan gitu kan. Padahal sebenarnya kan ini adalah proses tertangkap tangan. Kita tahu membongkar kasus korupsi kan ada dua hal yang terjadi. Pertama melalui penyelidikan terbuka dulu ya terhadap kasus yang sudah terjadi ya hari yang lalu, tahun yang lalu gitu kan. Atau kemudian yang kedua ya itu mengungkap kasus korupsi yang pada saat itu terjadi. Jadi kalau misalnya OTT ini kemudian dihapuskan atau dihilangkan dari KPK, tentu KPK akan pincang. Sekarang aja KPK lemah, ya kan? Jadi mau dilemahkan seperti apa KPK? Kehilangan marwahnya kalau OTT dihilangkan? Bukan hanya kehilangan marwahnya, gitu kan? Akan kehilangan arah dalam pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa sekarang pun OTT-nya setahun ini mungkin hanya 2 atau 3, gitu kan? Semakin tahun semakin berkurang. Semakin tahun semakin berkurang. Itu dengan kondisi KPK bisa melakukan OTT gitu. Tapi kalau misalnya dihilangkan, ya itu saya juga nggak akan terkejut ketika kemudian ya besoknya nanti apalagi yang dihilangkan. Jangan-jangan besok nanti KPK hanya pencegahan aja. Ingat loh bahwa penindakan itu adalah salah satu instrumen yang efektif untuk pencegahan. Kalau hanya pencegahan saja tindakan seperti itu, apalagi tadi Pak Hasbi mengatakan kalau memang sudah tahu dapat informasi ditelepon pejabatnya begitu untuk kemudian membuat menegur pejabat tersebut agar kemudian tidak mengambil uang, itu tidak efektif? Tidak efektif. Kenapa? Karena dia akan mencari cara lain, strategi lain untuk mendapatkan uang hasil korupsi tersebut. Baik, Mas Yudi mohon maaf saya tahan, nanti kita akan lanjutkan. Nah saya coba hubungi kembali Pak Hasbi, apakah sudah terhubung dengan kita lagi? Baik, sepertinya masih ada kendala kami dengan Pak Hasbi. Pak Hasbi tadi sudah mengatakan bahwa waktunya juga terbatas untuk terlibat perbincangan ini, tapi kami setelah jeda akan coba hubungi lagi apakah Pak Hasbi masih memiliki waktu untuk memberikan pandangannya. Nanti silakan Mas Yudi diberikan tanggapan, termasuk melanjutkan yang tadi, apakah jika pencegahan saja itu betul-betul efektif, termasuk juga ada saran masukan dari Pak Hasbi tadi. Nah bagaimana dengan pandangan Pak Fred sudah mengatakan bahwa yang namanya OTT adalah alat canggih untuk mengintimidasi. Nanti Bu Yanti juga bisa berikan pandangan Ibu, bagaimana kemudian yang namanya korupsi memang extraordinary crime, tapi harus taat turut serta dalam hukum yang berlaku di tanah air. Kita akan jeda dulu, nanti isu-isu yang sempat saya sampaikan tadi akan menjadi pembahasan di segmen berikutnya. Sesaat lagi.